Suara Sperma episode ketiga. Jadi aku sebagai host akan memperkenalkan diri. Nama aku Niputu Jesiladari dan partner aku adalah Nika Dek Sri Widiani atau mungkin kerap dipanggil Ani. Dan halo, nama aku Niputu Andita Dihamarani, bisa dipanggil Andita dari kelas 8. Nah, kalau kalian tahu, Andita ini keren banget tau guys. Soalnya dia dari kelas 7 sampai kelas 8 semester 1 mendapatkan juara 3 umum. Terus dia juga terpilih menjadi jegek Sperma. Bukan itu aja prestasinya dia mendapatkan juara 3 poster manual sama kalau nggak salah juara 1 poster digital. Kalian penasaran nggak sih gimana caranya Dita biar dapat prestasi sebanyak itu? Kalau kalian penasaran, mari kita tanya-tanya dan simak ya guys. Andita, gimana sih perasaan kamu pas kamu tahu kalau misalkan kamu menang juara 1 poster digital sama juara 3 poster manual? Kalau untuk perasaan pastinya senang ya. Bangga juga bisa bawa nama baik keluarga sama SMP 5 Denpasar di masyarakat. Kalau untuk poster digitalnya, fun fact itu tuh first time banget ikut poster digital. Biasanya itu selalu pakai manual kayak kertas gitu. Jadi awal-awal tuh kayak ngerasa ragu. Bisa nggak ya aku buat poster atau ikut lomba pakai media yang belum pernah aku coba gitu. Jadi ini kan fun fact-nya kamu baru pertama kali nih ya, berarti first time kan? Kamu waktu itu pas belajar, kamu ada persiapan atau enggak? Atau mungkin langsung lomba gitu aja? Nah kalau untuk persiapan sebenarnya udah lama dikasih tahu sama pembinanya, pas itu Pak Gusti Arya. Tapi kalau untuk buat temanya itu baru H-1 banget sih buatnya. Hamin 1 banget. H-1 banget. Banget. Nah Dita, gimana sih caranya kamu ngepertahanin minat sama niat kamu di bidang poster-posteran ini? Kalau untuk mempertahankan minat pastinya ada jenuhnya sih Kak. Kayak poster-poster terus kan bosen ya mungkin. Jadi aku selingi juga sama kegiatan seni lainnya kayak mungkin lukis gitu. Dan sebenarnya nggak suka di bidang seni menggambar aja sih. Suka nari Bali juga, mungkin ikut les dance juga atau hal-hal olahraga mungkin. Keren banget sih. Sumpah. Kamu waktu itu dance-nya sempat ada ngikutin lomba-lomba gitu nggak sih? Kan katanya ikut les. Kalau untuk lomba dance sih belum ada ya. Paling perform aja sih di event-event. Kalau misalnya diundang sama grup dance-nya gitu aja sih. Untuk tari? Kalau untuk tari dulu sih pernah ikut sanggar tapi berhenti karena malah fokus ke melukis gitu sih Kak. Dan biasanya sih kalau untuk tari itu Maya di Pura gitu-gitu atau mungkin Face Maria, Banjar gitu. Iya. Nah, saat kamu lomba poster manual digital, apa saja sih hambatan yang buat kamu merasa kesulitan? Kalau untuk hambatan mungkin dari poster digital dulu ya. Karena itu pertama kali ke poster digital, mungkin hambatan tuh dari diri sendiri. Kayak ngerasa ragu gitu, belum ada mungkin masih ngerasa kalau diri kita tuh belum bisa untuk ngelakuin itu. Jadi diri kita aja sih yang merasa kurang. Kalau untuk poster manualnya karena udah sering, jadi hambatannya mungkin di waktu pengerjaan. Karena waktunya cuma 2 jam 30 menit kalau nggak salah. Jadi agak kejar-kejaran sih sama waktunya gitu. Cepat banget. Iya. Berarti hambatan kamu tuh kalau dari poster digital tuh cuma karena kepercayaan diri. Iya. Kepercayaan diri itu Ya, belum ada aja gitu ya. Gitu sih. Oke. Jadi kamu lebih seru di poster manual ya? Ya karena emang mungkin dari TK ya sukanya di manual aja gitu. Gitu sih. Padahal menurutku lebih gampangan digital sih. Iya bener banget, Iya. jadi digital tuh kan nggak usah bawa bahan-bahan benda Iya. gitu ya. Habis itu apalagi kalau kain tuh mahal banget Kak. Iya, Itu mahal banget, aku sumpah. beli itu kalau di offline tuh bisa 700.000. Akhirnya aku beli di online kan Karena kalau 400.000. itu hobi sih ya. Iya benar. Agak untungnya ya orang tua aku tuh selalu ngedukung sih, kayak selalu ya ngasih apapun yang aku suka gitu ya. Gitu aja sih. Kalau misalkan di poster digital juga kan itu biasanya paling sering buatnya di Canva kan. Iya bener banget. Itu elemennya tinggal nyolong-nyolong aja kan. Aku nyolong aja Jadi sih. kalau misalnya untuk pas itu ya untuk poster digitalnya itu di PMI Kota Denpasar. Jadi ada satu kriteria kita nggak boleh pakai template. Enggak, kita kalau pakai Canva yang Pro. Oh. Jadi itu harus pakai Canva yang biasa. yang udah disediain tanpa kita bayar gitu. Itu sih kesulitannya, apalagi keestetikannya kan kurang ya. Gitu sih. Oh, Andita, kita mau nanya juga nih, selain kamu ngikutin lomba-lomba di non akademi kayak gini, kamu pernah nggak sih ngikutin lomba akademi gitu, terus tuh ngedapetin juara atau mungkin belum?
Kalau untuk di akademik ya kak, itu udah lama banget sih pernah ikut lomba ya. Jadi dulu SD kalau nggak kelas 6 atau 5 gitu ya, lupa, akhir-akhir SD pokoknya. Itu sempat ikut olimpiade IPA juga. Jadi di tingkat seleksi atau awal-awal gitu lupa ya, kalau udah lama itu dapat harapan 1 gitu. Sama kalau di SMP mungkin juara umum itu sih, sama juara kelas juga gitu aja sih. Iya. Tadi kamu juga bilang kan kalau misalkan kamu tuh bukan minat kamu tuh bukan cuma di poster-poster ini aja. Kamu juga suka ngegambar sama ngelukis itu. Nah guys, kebetulan banget nih aku lagi megang scrapbooknya Andita. Terus tuh di dalam sini tuh ternyata banyak banget gambaran-gambaran yang bagus. Terus tuh kayaknya aku sama Wulan nggak bakal bisa buat deh. Ayo, Karena kita terlalu susah ya. Iya. Kayak kita spill. Oke. Andita izin ya. Iya. Nih guys, Ini guys, keren. Ini asli banget. ini keren banget tau guys. Sumpah. Yang paling gong tuh yang ini guys. Bentar. Mana? Ini juga bagus tau. Bagus banget. Ini. Sumpah. Cantik banget kayak. Guys. Cantiknya saya kayak Andita guys. Sumpah cantik banget. Kalau kalian tahu sebenarnya dari yang aku tahu nih ya, ngegambar kayak gini nih yang cuman pakai dominan warna abu-abunya itu agak susah kan, atau pencahayaan sama mungkin layout mukanya atau gimana itu agak susah kan. Iya. Tapi yang Dita nih, Keren wow, banget. masih kelas Amazing. 8 loh guys. Kelas 8 ini. Terus tuh fun fact-nya juga ternyata dia cuman belajar dari YouTube ya. Iya, Dia cuman belajar dari YouTube. Gimana sih caranya biar bisa gitu? mungkin emang ada ketertarikan dari dulu ya. Jadi kalau misalnya mau belajar sketsa atau apa itu, nggak perlu ikut les-les gitu sih. Di YouTube, di TikTok apalagi itu banyak banget, apalagi di Pinterest. Jadi banyak banget sih guru-guru di situ tanpa bayar juga bisa. Oh, berarti kamu kalau misalkan nyari inspirasi itu kadang di Pinterest, kadang di Iya, TikTok ya? benar banget. Nah, kalau untuk di Kardila ini itu requestan dari bapak sih juga, karena bapak tuh fans berat Fans kan. berat. Jadi disuruh kayak gambarin dong ini gitu. Yes. Terus pas bapak kamu ngeliat foto ini bangga nggak? Dia suka banget sih. Suka banget Asal ya? karena dia suka ya, takut ngecewain. Kalian ini bagus banget tau guys, nggak mungkin ada orang yang nggak suka. Nah, Ini wah. juga bagus banget. Ini kalau boleh tahu Siapa siapa? sih bapaknya? Oh ini papanya guys. Ini di spill ya. Boleh lah bapak. Ini papanya. Seganteng banget bapaknya. Itu kayak anaknya cantik banget tuh. Nah, Sarukan. siapa? Sarukan. Siapa tuh? Ini ya. Oh, Ganteng banget guys. Sarukan ya. Siapa sih yang nggak tahu Shah Rukh Khan di dunia gitu? Dia udah, dia udah tuh ganteng banget. Bener banget kak. Oh, mungkin nanti aku bakal search ya. Aku suka Shah Rukh Khan itu dari aku umur 4 tahun. Wow. Mungkin first love aku. Sumpah ini ganteng ya. banget. Ini siapa kakek? Itu ya kakek. Kakek dia kan Boleh banget. Nah ini ada kakeknya Andita guys. Dia bisa ngegambar ini tahu anggota-anggota keluarganya keren Ya. banget. Ya, bagus banget. Kakek juga suka support banget sih, kakek keluarga tuh support. Oh, berarti emang dapat support Iya. banget dari keluarga itu. Nah Andita, aku mau nanya lagi nih. Kalau boleh tahu gimana sih caranya kamu dapat juara 1 PMI itu? Tapi sebelumnya kalau boleh tahu PMI itu apa? Untuk setahu aku ya, aku nggak tahu banyak sih, tapi PMI itu Palang Merah Indonesia. Jadi biasanya itu tuh kalau misalnya ada kecelakaan gitu, biasanya kan ada petugas yang datang untuk membantu, yang pakai baju merah putih gitu kalau nggak salah, itu PMI. Biasanya juga PMI itu datang ke sekolah atau banjar gitu, mungkin untuk donor darah sih biasanya banyak. Kalau untuk cara dapetin juaranya, mungkin lebih ke banyakin latihan sih, sama lebih percaya diri aja. Sebenarnya juara itu bonus ya, yang kita cari itu pengalamannya sih. Kalau boleh tahu lombanya itu dalam bentuk apa ya? Kalau untuk PMI itu ulang tahun PMI-nya. Kalau misalnya yang poster manualnya itu kalau nggak salah ulang tahun juga atau ada event gitu, lupa sih. Oh ini masih seputar poster ya? Iya, poster. Oh iya. Berarti yang ngadain PMI. Ya, PMI sama universitas. Kalau untuk poster manualnya itu pas itu ada kegiatan atau event gitu di universitas Mahasiswa Denpasar. Nah Dita, saat seleksi Jentrik Bagus Penma, apa sih hambatan yang membuat kamu ngerasa kayak aku kurang yakin gitu? Kalau untuk hambatan mungkin lebih ke lawannya ya, karena itu kan satu sekolah, habis itu beberapa dari satu angkatan juga keren-keren banget, apalagi ngelihat yang lain juga berpotensi sebenarnya. Semuanya yang ikut tuh
bisa terpilih jadi JGEK, mungkin lebih ke kriteria juri aja sih gitu aja sih. Nah, Dita, kamu kan terpilih jadi JG Experiment ya. Pasti bakalan ada kayak seleksi-seleksi gitu kan. Kalau boleh tahu berapa sih ada tahapan seleksi sebelum kamu mencapai JG Experiment ini? Kalau untuk tahapan seleksi itu ada 3 tahap. Jadi yang pertama itu ada tes tulis. Pas itu sih pakai Google Form tempatnya di sini. Kalau untuk kedua ada tes wawancara, lalu yang ketiga ada tes bakat. Nah, di antara ketiga tes itu, apa hambatan dari masing-masing tes yang mungkin ngebuat diri kamu tuh kayak, aku nih nggak pede mungkin bisa jadi JG Experiment gitu? Oke, kalau mungkin dari tes tulisnya ya, jadi soal-soalnya itu kan diambil dari segala aspek, nggak cuma dari aspek pendidikan atau sosial apapun itu ya, jadi itu campur. Jadi ada beberapa pertanyaan yang belum terlintas di pikiran dulu pas belajar materinya tuh, jadi agak kesulitan juga, tapi akhirnya bisa jawab sih. Nah, jadi saat tes bakat itu apa saja sih bakat yang kamu tunjukin untuk tes bakat? Kalau untuk tes bakat pas itu pakai bakat ngedance-nya ya, tapi aku juga bawa hasil gambaran kan. Nah ternyata juri-jurinya itu lebih tertarik ke hasil gambaran daripada dance-nya, jadi ya gitu sih. Berarti ini gambar yang membuat kamu lulus. Iya, malahan pas itu pas aku lagi ngedance tuh jurinya malah sibuk sama gambaran aku gitu Berarti sih. kayak ini keren banget sumpah. Spotlightnya berarti cuma ada di gambaran doang nih. Gitu sih. Oke. Andita, kamu kan banyak banget nih ikut kayak lomba-lomba di non-akademik kayak gini. Kalau boleh tahu, kamu dapat informasi lomba-lomba kayak gini itu dari siapa sih dan dari mana? Oh gitu. Kalau misalnya informasi lomba itu dikirim sih sama wali kelas juga. Kalau untuk yang sering-sering ngirim lomba itu Pak Gusti Arya sih. Oh, berarti dapat dari guru-guru gitu Ya, guru sering ngirim lomba gitu. Guru-guru ngedukung kamu banget ya. Ya, Ustadz tentara sih gitu ya. Siapa sih yang nggak ngedukung Ya, murid aku juga berprestasi ngedukung kayak juga gitu? sih. Nah, Dita, kalau misalkan kamu lagi nggak ada lomba-lomba kayak gini, kesibukan kamu itu apa ya sih? Kalau untuk kesibukan, karena sebagai pelajar ya pastinya belajar. Abis itu kalau untuk kesibukan di luar sekolah gitu, ada ikut les, kayak les dance gitu. Sama lagi nyoba alat musik juga, lagi les gender karena ngelihat kakak-kakak tuh keren banget sih gitu. Terus itu untuk kesibukan lain tuh ada latihan nari juga banyak. Nari untuk pembukaan Fes Maria, sama ada nari di Banjar karena udah mau ogoh-ogoh kan. Oh iya, kan gitu. Itu aja sih. Pemudi ya? Belum masuk sih tapi Oh, disuruh belum nari. masuk. Oh, ini keren banget. Ya. Kalau boleh tahu, kamu tuh les tuh di hari apa aja sih? Maaf ya terlalu apa? privasi. Untuk les dance apa les? Keduanya. Les keduanya. Kalau untuk dance itu biasanya hari Selasa sama Sabtu itu jam 6 sampai setengah 8. Kalau untuk les gendernya itu Sabtu nggak tentu sih bisa, tapi biasanya hari Sabtu sih. Oh, Jadi pas kamu lagi free banget. Ya biar nggak jenuh juga di rumah Iya. kan. Gitu aja sih. Pada main TikTok aja kan Iya, ya. benar. Jadi kesibukan. ini bosan-bosannya nyari prestasi ya, Iya. banget Kalau juga ya. aku bosan-bosannya tuh kayak tidur lah ya. Oh, gitu. Aku juga suka nonton film kok. Awal-awal Film apa? bosan buat film nonton India juga sih. Ya, Kalau nggak film Hollywood, banyak banget mungkin yang bilang film Hollywood tuh apa sih jelek gitu. Sebenarnya bagus, bagus loh. Habis itu aku juga suka nonton drakor juga. Drakor apa? Drakor udah lama sih nggak nonton. Nah, Dita tuh ada nggak sih pesan-pesan moral untuk teman-teman di SPEMA? Kalaupun ada, coba tolong disebutkan apa sih? Oke, untuk teman-teman yang ada di SPEMA, jadi aku cuma mau bilang kalau langkah awal dari sebuah keberhasilan adalah dapat mengenali diri sendiri. Jadi kenali diri kalian lebih dalam dan berhenti membandingkan dengan orang lain, karena mungkin ada hal di dalam diri kita yang tidak ada di orang lain, dan setiap manusia yang lahir memiliki keistimewaannya masing-masing. Jadi love yourself more than anything in this world. Dan you are all special guys. Ya. Thank you Rita. Love you so much. Nah guys, kita akan tutup Suara SPEMA episode ketiga ini. Saya sebagai host Niputu Jayasulandari dan partner saya Tidak ada Sriwidiani. dan bintang tamu kita Saya Anita. akan menutup episode ketiga ini dan akan melanjutkan episode keempat ini. Tunggu ya episode keempat dari Sama kita.